Berjumpa kembali dengan saya Inengah Kertabesum dari Universitas Udayana, kembali menyajikan pembelajaran jarak jauh pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Adapun topik yang saya ungkapkan kali ini adalah tentang sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan potensi-potensi yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat manusia. Jadi segala potensi yang ada di alam, baik itu yang berasal dari makhluk-makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk juga sampai dengan jasad-jasad renik, yang dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan umat manusia. Pada dasarnya itu, jadi kepentingannya untuk umat manusia. Nah, di samping berasal dari makhluk hidup atau biotik, juga bisa berasal dari makhluk yang mati, ataukah dari benda-benda mati. Misalnya air, udara, kemudian mineral-mineral, bahan-bahan tambang, itu juga merupakan potensi-potensi yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan umat manusia. Nah, sumber daya alam ini dapat diklasifikasikan berdasarkan atas sumbernya. Jadi sumbernya berasal dari makhluk hidup atau biotik, juga berasal dari makhluk ataukah benda-benda mati, seperti air, tanah, udara, bahan-bahan tambang, minyak, dan lain sebagainya, termasuk juga sinar matahari. Nah, adapun sumber daya alam ini atau potensi-potensi yang ada di alam ini bisa kita manfaatkan tujuannya untuk bahan-bahan industri, bisa juga untuk bahan-bahan pangan, seperti makanan, minuman, juga untuk bahan-bahan sandang, pakaian, termasuk juga bahan-bahan yang kita butuhkan sehari-hari, seperti handphone, komputer, motor, dan lain sebagainya. Ini semuanya berasal dari alam. Nah, dengan demikian alam memberikan semuanya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian, maka dalam cara pengolahan dan pemanfaatnya juga dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya alam yang bisa diperbarui, jadinya bisa tidak akan habis, akan digunakan seterusnya, seperti sinar matahari itu bisa diperbarui. Kemudian ada juga bahan-bahan alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi minyak bumi, walaupun sekarang masih cukup banyak tersedia di alam, tapi suatu saat bahan-bahan alam seperti minyak bumi diperkirakan akan habis. Nah, di samping itu, sumber daya alam ini juga bisa kita klasifikasikan berdasarkan atas terbentuknya. Ada yang sumber daya alam berupa sumber daya alam magmatik. Yang contohnya di sini adalah intan, kemudian korundum, dan kromit. Juga ada yang terbentuk atas dasar pematik, misalnya pasir, batu kerikil, dan bahan batuan lainnya. Juga dalam berdasarkan atas hasil-hasil pengendapan, seperti marmer, batu lempung. Juga ada asal sumber daya alam itu berdasarkan atas hasil pengayaan sekunder, seperti batu kapur, batu gamping, dan lain sebagainya. Juga ada metamorfosis, seperti emas dan perak, dan yang terakhir adalah hidrotermal. Jadi sumber-sumber daya alam yang berasal dari hidrotermal itu tembaga, aluminium, bauksit, dan nikel. Nah, berdasarkan atas kepentingan, maka bahan-bahan tadi ada yang diklasifikasikan sebagai galian A, seperti
batu bara, minyak bumi, bahan radioaktif, tembaga, aluminium. Nah, ini kalau galian A ini memang pengamanannya sangat ketat karena kepentingannya sangat tinggi dan biasanya dilindungi oleh negara. Itu galian A. Batu bara, minyak bumi, bahan radioaktif, tembaga, dan aluminium itu sepenuhnya diatur oleh negara karena kepentingannya demi keamanan kita bersama. Juga ada galian B. Ini juga diatur seperti emas, perak, magnesium, batu permata, asbes, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling sering kita dengar adalah galian C. Nah, galian C ini memang konotasinya itu pemanfaatannya lebih luas atau lebih leluasa kita memanfaatkan seperti pasir, misalnya yang berasal dari hasil muntahan gunung, seperti yang ada di Karangasem, ataukah mungkin di Kelungkung, itu berasal dari muntahan gunung, pasir-pasir itu termasuk dalam galian C. Begitu juga batu kapur, seperti yang ada di Bali Selatan, banyak terdapat batu kapur, kemudian tanah merah, dan lain sebagainya. Nah, itu diklasifikasikan sebagai sumber daya alam yang berdasarkan kepentingan itu termasuk dalam galian C. Nah, adapun konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam, jadi sumber daya alam itu juga perlu pengelolaan secara konsep-konsepnya, yaitu adalah berdasarkan atas potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, dengan demikian, maka dalam pemanfaatan alam kita harus menyesuaikan dengan lingkungan, berwawasan lingkungan, sehingga aman bagi kita semua, dampak lingkungannya itu bisa diminimalkan, dan bisa berkelanjutan. Jadi terus-menerus tersedia. Nah, itu adalah konsep pengelolaan sumber daya alam. Nah, dengan demikian, perlu beberapa tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam sehingga tetap lestari dan berkelanjutan, yaitu dengan penghijauan maupun reboisasi. Jadi ada beberapa lahan-lahan yang gundul atau lahan-lahan yang kosong kita manfaatkan untuk penghijauan. Begitu juga bisa kita manfaatkan reboisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Secara umum kita menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Banyak pohon berarti kita makin sejuk dan lingkungan itu akan semakin bersih. Juga dampak-dampak lain bisa terhindar dengan cara penghijauan ini dan reboisasi ini. Bisa mengendalikan banjir, bisa mengendalikan yang longsor. Kemudian bisa juga dalam pengelolaan sumber daya alam ini, misalnya pada pegunungan-pegunungan yang ada airnya, membuat sawah-sawah, nah kita bisa dalam bentuk sengkedan. Dengan demikian, dengan adanya sengkedan, jadi mengurangi derasnya air yang turun, dengan demikian akan meminimalkan terjadinya longsor. Nah, pengelolaan yang lain itu dengan pengembangan daerah aliran sungai. Bagaimana kita harus memanfaatkan aliran sungai itu yang bersih dan sehat. Jadi aliran sungai itu bukan untuk membuang sampah. Kemudian aliran sungai dibuat lestari sehingga nyaman bagi kita jika berada di aliran sungai. Nah, beberapa gerakan sudah dilakukan di beberapa daerah. Jadi dengan memanfaatkan aliran sungai itu untuk rekreasi dan mempercantik diri. Nah, tujuannya apa? Jadi menciptakan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Dan tidak kalah pentingnya adalah dengan pengelolaan limbah. Jadi banyak juga kita temui beberapa daerah atau beberapa masyarakat menghasilkan limbah baik dalam limbah rumah tangga maupun dalam limbah industri kecil ataukah industri besar itu langsung dibuang ke aliran sungai atau dibuang ke laut. Jadi
tidak diolah tapi sudah langsung dibuang ke laut. Nah, memang bagi yang bersangkutan itu dengan gampang, dengan murah, karena tidak perlu pengelolaan. Tapi dampaknya itu sangat besar bagi lingkungan. Kalau kita buang ke sungai, bisa nanti lingkungan menjadi tercemar, mikroorganisme maupun organisme yang ada di lingkungan tersebut tentu akan terpengaruh. Kalau sudah di atas ambang batas, maka akan merusak lingkungan, matinya biota-biota di aliran sungai maupun kalau kita buang ke laut, jadi ikan dan sejenisnya juga akan terpengaruh dan bisa mati. Nah, ini kalau sudah mati tentu nanti kita tidak bisa memanfaatkan lingkungan lagi. Nah, dengan demikian pengelolaan selanjutnya adalah buang sampah yang tertib. Jadi buang sampah itu tidak kita gembar-gemborkan, tapi mulailah dari diri sendiri, dari yang kecil-kecil. Kita harus bijaksana dalam mengelola sampah, mana yang sampah bisa didaur ulang, dan mana yang sampah organik. Nah, dengan demikian, dampak yang ditimbulkan oleh sampah ini tidak merusak lingkungan. Karena apa? Beberapa kejadian-kejadian akibat pembuangan sampah yang tidak bagus bisa berdampak, misalnya penyumbatan saluran air. Begitu hujannya sedikit saja ada hujan, maka akan menimbulkan banjir. Karena apa? Karena aliran-aliran sungai, aliran-aliran parit dipenuhi dengan sampah-sampah plastik, sehingga air tidak mengalir dengan lancar menuju tempat yang lebih rendah. Maka terjadilah banjir. Nah, itu dimulai dari mana? Ya dari kita sendiri. Karena kita yang memanfaatkan alam, maka kita juga harus bijak dalam mengelola alam. Jadi konsep pengelolaan alam yang lain adalah dengan prinsip mengurangi. Jadi kurangilah penggunaan air. Manfaatkan air itu secukupnya. Misalnya, walaupun kita cukup mampu untuk membayar air, untuk air minum maupun air untuk mandi, tapi manfaatkan itu seperlunya. Tidak perlu berlebihan. Begitu juga terhadap bensin atau premium atau bahan bakar. Walaupun kita mampu untuk membelinya, walaupun juga bahan bakar tersebut adalah yang tidak bisa diperbarui. Kalau kita mungkin tidak mampu memanfaatkan secara benar, terlalu berlebihan, lama-lama tentu bahan bakar itu akan habis. Begitu juga dengan kayu. Sekarang ini kita sudah merasakan bahan-bahan yang dulunya itu berbahan kayu sudah sangat mahal dan sangat sulit. Kalaupun ada, kayu-kayu yang ada, itu kualitasnya itu berbeda dengan zaman dulu. Karena apa? Karena zaman dulu kayunya itu kayu-kayu yang sudah tahunan, puluhan tahun. Nah, sekarang karena sudah yang besar-besar itu sudah ditebang atau sudah habis, maka kehabisan. Jadi muncullah nanti kayu-kayu yang kualitasnya lebih rendah. Jadi beberapa bahan bangunan, walaupun sekarang berasal dari bahan jati misalnya, tentu kualitasnya yang rendah, yang masih muda. Karena yang sudah tua sudah sulit didapatkan. Nah, jadi dengan demikian kita harus berusaha mengurangi bahan-bahan tersebut. Kemudian usahakan bahan-bahan yang kita gunakan bisa didaur ulang. Nah, dengan adanya daur ulang, otomatis pencemaran terhadap lingkungan bisa dikurangi. Kemudian bahan-bahan yang tidak bisa diperbarui pemanfaatannya, maka kebutuhannya juga semakin berkurang dengan cara melakukan prinsip daur ulang. Ini juga dampak lingkungannya juga ada. Misalnya botol-botol bekas atau plastik-plastik besar bekas yang bisa dimanfaatkan, ya harus kita tempatkan agar bisa dimanfaatkan dan bisa didaur ulang. Nah, ini misalnya seperti botol-botol bekas seperti ini,
ini sebenarnya dimanfaatkan oleh pemulung. Jadi pemulung itu menurut hemat kami itu bukan untuk mencari rezeki saja, tetapi membantu melestarikan alam. Karena apa? Karena dari dialah bahan-bahan yang sudah tidak dimanfaatkan dipungut kembali untuk didaur ulang. Maka tempat-tempat seperti tempat pembuangan akhir, seperti di TPA-TPA itu, banyak yang memulung itu sebenarnya bagus untuk kelestarian alam. Kalau tidak, nanti akan menggunung bahan-bahan seperti itu. Nah, kemudian lakukan pengelolaan air limbah. Nah, air yang akan terbuang, misalnya ke saluran air maupun ke laut, harus aman. Aman dari bahan-bahan yang merusak lingkungan. Jadi harus limbahnya itu harus diatur, harus diolah sebelum dibuang ke alam. Nah, dengan demikian, agar bisa lingkungan itu tetap aman, maka sekarang ini sudah ada pengaturan-pengaturan terhadap beberapa industri. Itu industri misalnya harus jauh dari pemukiman penduduk. Jadi industri, baik industri skala besar maupun skala menengah. Bahkan dalam beberapa aturan sampai dengan peternakan pun itu sudah diatur. Misalnya ada peternakan babi harus di luar pemukiman penduduk. Karena di samping mungkin menimbulkan limbah, baunya juga tidak enak. Misalnya peternakan babi atau peternakan ayam. Jadi baunya tidak enak, tentu akan mengganggu lingkungan. Kemudian industri yang menimbulkan air limbah, jadi diwajibkan memasang peralatan pengendali pencemaran air. Water treatment. Jadi lakukan pengolahan-pengolahan limbah sebelum dibuang ke saluran-saluran pembuangan. Jadi tidak boleh nanti hasil limbahnya itu langsung dibuang begitu saja. Harus ditampung dan diolah. Nah, setelah aman baru kita salurkan ke saluran-saluran yang ada. Jadi daerah industri dijauhkan dari peredaran air yang berhubungan langsung dengan sumber air minum penduduk. Ini penting karena kaitannya dengan pencemaran. Jadi kita minum air, misalnya tempat sumur maupun mungkin sumber air minum lainnya seperti di desa-desa itu selayaknya aman. Jadi bebas dari cemaran-cemaran bahan-bahan industri. Kemudian menemukan bahan beracun dan segera melakukan netralisasi agar saluran limbah jangan sampai tercemar. Jadi bahan-bahan sumber-sumber beracun itu harus kita segera atasi. Nah, ini tidak saja dari pemerintah tapi termasuk juga secara perseorangan bisa melakukan ini. Nah, walaupun mungkin skalanya tidak skala besar kalau perorangan. Jadi skala besar ya mungkin nanti dari pemerintah yang mengatur memang mewajibkan beberapa industri-industri sebelum dibuang melakukan netralisasi terhadap bahan-bahan kimia yang ada di dalamnya. Jadi ada water treatment-nya. Dan ini memang sudah diatur, makanya setiap industri biasanya dilengkapi dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Ini tujuannya agar risiko yang ditimbulkan dari industri itu tidak merusak sekitarnya ataukah merusak lingkungannya. Unsur-unsur yang tidak dapat dinetralisir harus dibuang atau dipendam di dalam tanah sehingga jauh dari sumber air. Ini untuk keamanan. Jadi bahan-bahan yang kira-kira beracun ataukah bahan-bahan yang sifatnya sulit dinetralisir dipendam di dalam tanah. Nah, termasuk juga
Kalau dalam suatu peternakan itu ada yang mati, itu tidak boleh dibuang ke laut ataukah tidak boleh dibuang ke sungai. Misalnya ayam, maupun babi, maupun sapi yang mati. Selayaknya itu dikubur agar tidak mencemari dan tidak menyebarkan penyakit. Kalau nanti penyakitnya pada babi maupun pada ayam, kalau dibuang ke sungai maupun ke laut, tentu akan menyebarkan penyakit atau penyakitnya itu kontak ke hewan sehat yang lain sehingga dampaknya terhadap hewan lain juga nanti menimbulkan sakit yang sama. Dengan demikian, jika ada kematian harus dipendam minimal biasanya aturannya 2 meter di dalam tanah. Kemudian kebijakan dalam memanfaatkan alam, bijak dalam memanfaatkan alam, tidak semena-mena. Jadi memanfaatkan sumber daya alam itu hati-hati dan efisien. Jadi harus memang dipertimbangkan betul, walaupun mungkin kalau kita cukup mampu ataukah cukup kaya bisa membeli segalanya, tetap harus mempertimbangkan penggunaan potensi-potensi alam ini secara bijak dan hati-hati sehingga bisa dimanfaatkan secara efisien. Jadi usahakan menggunakan bahan-bahan yang bisa digantikan. Jadi kalau beberapa bahan yang sulit ataukah bahan-bahan langka, carikan penggantinya yang lebih mudah dan bisa didaur ulang maupun bahan-bahan yang bisa diperbarui. Mencari alternatif-alternatif bahan yang bisa diperbarui. Jadi mengembangkan metode menambang dan memproses yang efisien serta perdaur ulangan atau recycling. Jadi misalnya kalau di Jepang itu pernah keracunan namanya Minamata, di mana pada proses pengolahan emas kalau tidak salah itu memanfaatkan bahan-bahan yang beracun dan itu disalurkan ke sungai. Dampaknya apa? Ya dampaknya terhadap ikan yang mati termasuk penghuninya juga ada yang keracunan. Jadi banyak biasanya pada daerah-daerah pertambangan seperti pertambangan emas, bagian nanti hilirnya kena masalah, kena dampak. Kenapa? Dalam pengelolaan bahan tambang itu memanfaatkan atau menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Dan itu dilepas ke sungai. Tentu yang kena nanti adalah yang pada bagian hilir, yang memanfaatkan air maupun air resapan maupun air itu sehingga berbahaya. Kemudian melaksanakan etika lingkungan berdasarkan atas falsafah hidup secara damai dengan alam. Nah ini, kalau kita sudah berdasarkan falsafah hidup secara secara damai dengan alam, tentu nanti dalam pengelolaan alam pun itu akan lebih harmonis. Misalnya, kalau kita mendaki gunung, mungkin kalau sendirian atau satu orang tidak menimbulkan masalah kita kalau membuang sampah plastik atau bekas mungkin bungkus mie, bungkus makanan. Itu kalau suatu orang. Kalau nanti banyak, seperti Gunung Alpen katanya, bahan-bahan limbah akibat pendaki itu sudah sangat membahayakan. Jadi sudah menggunung. Padahal orang-orang pendaki itu dikatakan sebagai orang-orang yang cinta alam. Justru tanpa disadarinya juga menimbulkan dampak. Karena bekas-bekas makanan atau bekas-bekas pembungkusnya itu akan ditumpuk begitu saja atau dibuang begitu saja. Seharusnya kita pada saat mendaki itu membawa alat untuk menampung dan dibawa pulang. Sehingga bisa didaur ulang di tempatnya masing-masing. Kalau dibuang begitu saja, apalagi sudah di ketinggian, tentu lambat laun volumenya akan bertambah. Itu akan membahayakan lingkungan dan itu sudah terjadi di beberapa tempat-tempat rekreasi, terutama di tempat
naik-naik gunung yang sangat tinggi. Karena tidak mungkin orang secara sengaja membantu membersihkan tempat-tempat itu karena sulit dijangkau. Dengan demikian, tidaklah mungkin kalau nanti sayang kepada alam menyiapkan tempat penampungan bahan-bahan bekas dan dibawa pulang. Jadi meningkatkan pemanfaatan alam yang berlimpah seperti tenaga matahari, surya, angin, dan arus sungai atau arus laut. Nah ini sebagai pengganti bahan-bahan alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi itu masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Misalnya tenaga surya. Dan nanti untuk listrik, untuk kebutuhan rumah tangga. Itu masih bisa kita manfaatkan dan belum digarap secara serius. Begitu juga angin. Beberapa tempat sudah dipasangin tenaga angin untuk berlistrik seperti saya lihat di Nusa Penida sudah ada. Tetapi ujung-ujungnya tidak terawat dengan baik sehingga sekarang menjadi bahan pajangan. Padahal angin itu tidak akan habis, lamanya tetap ada. Begitu juga tenaga matahari tidak akan habis. Dan itu kalau dimanfaatkan atau dikembangkan, itu sangat bagus. Dengan demikian, ke depan perlu ahli-ahli yang bisa memanfaatkan seperti angin, matahari, maupun air, arus air. Kalau arus air, beberapa sudah dimanfaatkan sebagai PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Juga beberapa masyarakat, bagian kecil masyarakat juga memanfaatkan arus air untuk skala rumah tangga. Bisa untuk menggerakkan generator dibuat arusnya di sungai-sungai. Itu bisa. Mungkin yang skala besar dikelola oleh perusahaan listrik negara memanfaatkan arus. Dan sekarang ini juga sudah digencarkan tentang pemanfaatan arus laut. Dan arus laut juga sangat besar, itu bisa dimanfaatkan untuk penggerak mesin atau penggerak generator. Nah, begitu juga pada bidang pertanian, juga harus dikelola secara baik. Misalnya, penggunaan pupuk. Jadi kalau penggunaan pupuk yang berlebihan, tentu dampaknya juga akan semakin tidak bagus. Nah, kalau kita memanfaatkan pupuk organik atau pupuk alami, tentu berbeda. Memang mungkin secara sepintas penggunaan pupuk organik itu sulit diperoleh dalam jumlah yang besar, kemudian hasilnya juga mungkin lebih rendah dari pupuk pabrik. Namun demikian, ke depannya tentu berbeda. Kalau kita menggunakan pupuk buatan yang berasal dari pabrik, pasti ada dampak lingkungannya. Misalnya tanah menjadi keras, kemudian bahan organik yang ada di dalam tanah lama-lama habis. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik, tentu keseimbangan di dalam tanah itu akan tetap terjaga. Maka kesuburan tanah itu akan selalu bagus, terjaga dengan baik. Nah, begitu juga pada pertanian, pestisida akan seperlunya. Tidak perlu lagi kita menggunakan pestisida kalau tidak ada hamanya. Jadi, penggunakan pestisida itu jika ada hama. Nah, sekarang ini kan banyak mungkin ditenggarai sayur-sayur yang akan dipanen sengaja disemprot pestisida biar dia tampak bagus. Karena begitu nanti makan belalang, maka sayurnya akan lobang-lobang, tidak enak dilihat, harga jualnya akan turun. Tapi itu bisa diatasi, pasti ada cara untuk mengatasinya. Nah, kalau dalam keseharian, kalau menurut Bapak pribadi, jadi sayur-sayuran yang ada ulatnya,
itu kok justru bagus untuk dikonsumsi. Lebih aman, karena ulat saja mau memanfaatkan. Jadi bebas dari racun. Tapi kalau kita semprot dengan pestisida, memang tidak ada belalang di sana, tidak ada ulat di sana. Tetapi dampaknya apa? Residu pestisida yang ada di dalam sayur itu kita menjadi ikut mengkonsumsinya, lama-lama akan menimbulkan kesehatan kita akan terganggu. Jadi justru nanti akan lebih bagus jika sayur itu ada ulatnya, kemudian ada belalangnya, sehingga artinya itu sayuran yang aman. Begitu juga dengan beras. Banyak beras yang sengaja diberikan bahan-bahan pengawet, sehingga awet dalam beberapa bulan. Dan kalau itu dikonsumsi, itu tentu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Memang penampakannya akan lebih bagus. Dan banyak juga ditenggarai beberapa waktu yang lalu, bakso-bakso dijual itu juga mengandung pengawet. Justru pengawet-pengawet berbahaya. Misalnya untuk mengawetkan mayat, kita dipakai untuk mengawetkan bakso sehingga menjadi lebih kenyal dan tahan lama. Nah, kalau kita konsumsi, tentu itu sangat berbahaya dan itu tidak baik untuk kesehatan. Pengolahan tanah, datar, lahan miring, dan perbukitan itu secara bijaksana. Jadi seperti tadi, kalau memungkinkan buatkan sengkedan. Sehingga bisa nanti mencegah adanya longsor. Jadi berikan tanaman-tanaman yang menguatkan struktur tanah sehingga tidak menimbulkan longsor. Nah, memakai pohon-pohon yang berkontribusi terhadap kesuburan tanah. Jadi pemerintah sudah menggerakkan biasanya pakai lamtoro sehingga kesuburannya tetap terjaga karena mampu memberikan unsur N. Begitu juga lakukan pergiliran dalam bercocok tanam. Tidak padi terus-terusan. Jadi padi diselingi dengan kacang-kacangan. Dengan demikian kacang-kacangan akan memberikan kontribusi untuk kesuburan berikutnya karena kacang-kacangan itu dalam akarnya mampu menyuburkan tanah. Jadi dengan bergilir seperti itu maka struktur tanah itu masih tetap bagus dibandingkan dengan terus-terusan diberikan padi secara terus-menerus sehingga unsur-unsur tertentu di dalam tanah akan habis, tidak akan seimbang. Kemudian mengurangi dan menghindari pemakaian gas kimia. Seperti tadi, gas-gas kimia untuk membebaskan dari serangan hama itu dihindarkan. Gunakan jika ada serangan hama. Karena pestisida itu bukan untuk mencegah, tapi untuk menghilangkan kalau sudah ada. Kalau belum itu sudah disemprot berarti mencegah. Itu tidak efektif. Jadi gunakan jika ada hama. Jika tidak hama tidak perlu disemprot. Kemudian dalam pengelolaan hutan. Jadi sekarang ini mungkin kalau kita masih di daerah-daerah tertentu, hutan sudah sulit ditemukan. Walaupun mungkin kelihatan bagus dari luar, tapi di dalamnya pohon-pohonnya sudah berkurang. Seperti di Bali, misalnya ada di Bali Barat itu, harusnya rimbun, secara teori itu rimbun, tapi bagian luarnya saja. Di tengahnya setelah masuk ke dalam, tidak tahu. Di negara juga sudah kelihatan sangat tipis hutan-hutannya, pohon-pohonnya. Dan dampaknya sudah kelihatan. Banjir sedikit sudah menimbulkan banjir bandang. Bahkan sampai ada yang meninggal. Dan begitu kita lihat di sana, ternyata apa yang terlihat? Banyak batang-batang pohon yang hanyut sehingga menutupi jembatan. Maka jembatan tertutup, airnya naik. Itulah yang terjadi. Nah, dengan demikian, lakukan reboisasi. Setiap orang mampu melakukan ini.
di tempatnya masing-masing, lakukan reboisasi sehingga menciptakan kebersihan udara, kebersihan hutan. Jadi melarang pembabatan hutan, dan biasanya yang membabat itu langsung membakar hutan itu. Dan bisa dilihat nanti hasilnya bahwa pohon-pohonnya pasti habis yang mati, yang hidup hanya rerumputan. Karena walaupun dibakar, akar-akar rumput itu akan tetap hidup, begitu nanti akan ada air, maka dia akan tumbuh kembali. Pohon-pohon yang besar akan mati. Itulah dampak jika pembabatan hutan disertai dengan pembakaran. Nah, lakukan pemanfaatan pohon-pohon itu dengan tebang pilih. Jadi bukan tidak boleh memanfaatkan alam, bisa. Tapi kan lakukan secara bijaksana dengan melakukan tebang pilih. Jika yang sudah cukup, misalnya umur, kualitasnya sudah cukup, bukan penebangan. Kemudian juga menerapkan sistem tebang tanam. Nah, jika Anda mau menebang satu pohon, minimal Anda harus mengganti dengan satu pohon yang baru. Minimal. Kalau bisa lebih. Dan aturan itu kan sudah ada diterapkan baik di Denpasar maupun di Badung itu kalau kita minta penebangan pohon ke pemerintah untuk melakukan, maka diwajibkan kita untuk menanam pohon minimal 2 pohon. Tapi kalau menurut kami lakukan oleh semua orang minimal kita menanam 1 pohon untuk reboisasi. Jadi lambat laun hutan akan tetap lestari. Menerapkan sanksi berat yang melanggar pengelolaan hutan. Nah, sanksinya pasti sudah ada, walaupun penerapannya mungkin belum bagus 100%, masih ada mungkin bebas dari pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa bertahan, sehingga pembabatan hutan terus berlangsung. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melestarikan laut dan pantai. Jadi banyak kita temukan, bahkan di beberapa media juga ditemukan bahwa alam yang indah di bawah laut itu sudah tercemar oleh plastik. Jadi laporannya sudah sampai ke luar negeri, terjadi di Indonesia. Jadi banyak sampah plastik. Harusnya karang-karang yang indah itu terlihat dengan nyaman kita bisa melihat, tapi sekarang ini banyak sudah dipenuhi oleh plastik. Dengan demikian, alangkah bijaksananya kalau kita semua orang untuk melestarikan itu, mengurangi itu dengan mengelola sampah yang kita buat atau yang sudah ada di masing-masing rumah atau di masing-masing individu lah, bagian kecil dari rumah itu mengelola sampahnya dengan bijak. Tidak dibuang semena-mena sehingga mencemari lingkungan. Nah, dalam melestarikan laut, lakukan reklamasi pantai dengan cara menanam kembali tanaman bako di area sekitar pantai. Jadi di sekitar pantai selatan yang landai sangat cocok untuk tumbuhan bakau. Ini sangat bermanfaat jika nanti untuk mengurangi resiko abrasi. Jadi ditenggarai beberapa daerah di Bali maupun di Jawa sudah berkurang akibat abrasi. Jadi perlu diisi tanaman bakau sehingga arus ombak tidak menerjang pantai secara langsung dengan keras. Dengan demikian abrasinya berkurang. Kemudian juga tanaman bakau itu bermanfaat jika nanti sewaktu-waktu yang kita di daerah Indonesia itu rawan terhadap bencana, misalnya gempa bumi menimbulkan tsunami, justru bakau inilah nanti yang berjasa menahan gempuran dari gelombang tsunami. Jadi mengambil batu karang maupun pasir di pantai itu sebenarnya sudah tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan abrasi. Jadi air laut yang akan tambah masuk ke darat. Karena karangnya kita ambil,
yang tujuannya untuk mengurangi gerakan arus laut. Begitu juga pasirnya juga kita ambil, otomatis nanti ombaknya lebih keras menerjang ke darat. Abrasi akan terjadi. Kemudian pada di laut, banyak dilakukan pemanfaatan bahan-bahan peledak untuk menangkap ikan. Ini sungguh tidak bijaksana. Memang mungkin hasilnya bagus dan banyak saat itu, tetapi bahan-bahan peledak tidak hanya membunuh pada ikan yang besar, ikan yang baru menetas pun akan mati, apalagi menggunakan racun kimia. Jadi yang kecil-kecil akan mati. Kalau mati bagaimana? Tentu nanti dampaknya ke kita juga. Lambat laun kita akan kehabisan ikan karena yang kecil saja sudah mati. Kemudian menjaga kelestarian laut dengan memanfaatkan atau melakukan pertumbuhan tanaman merawat, tumbuhan karang, dan batu-batu hiasnya. Jadi rawatlah dia. Bahkan di beberapa tempat dipakai untuk menanam batu-batu karang yang indah. Sehingga enak dipandang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang sumber daya alam. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat minimal untuk para mahasiswa dalam mengelola alam, baik masih berstatus sebagai mahasiswa maupun nanti sudah menyelesaikan studi, agar tetap menjaga kelestarian alam secara bersama-sama mulai dari individu kita masing-masing, melalui tiap-tiap orang. Jangan berharap orang lain untuk melakukan, tapi mulailah dari sendiri. Itu yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan jika juga perlu bahan-bahan tentang ilmu kealaman dasar, jadi jangan sukar-sukar untuk mengunjungi channel kami ini. Terima kasih.